Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 baik MIPA maupun IPS, siswa-siswi SMA Negeri 3 Nganjuk. Selamat datang di pelajaran saya Seni Budaya pengampu Bapak Anto Joko Wiranto. Nah, untuk semester ini kita akan mempelajari seni teater tradisional dan modern. Langsung saja, saya akan membahas seni teater tradisional dulu. Sebelum kita menuju ke seni teater tradisional, kita harus mengerti dulu apa itu teater secara umum. Apa itu arti teater, apa itu fungsinya, pengertiannya, unsur-unsurnya, dan sejarahnya. Nah, kita bahas satu persatu di pelajaran ini. Langsung saja, dari bahasa Inggris, teater atau tulisannya sama, teater kalau bahasa Inggris. Dalam bahasa Prancis, tulisannya juga sama, teater. Kalau dalam bahasa Yunani, tulisannya menjadi teatron, yaitu gedung atau tempat. Selanjutnya, secara etimologis, kata teater dapat diartikan sebagai tempat atau gedung pertunjukan. Sedangkan secara istilah, kata teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di atas pentas untuk konsumsi penikmat. Nah, dari paparan tersebut, kalau kita nonton di bioskop itu biasanya silakan Anda masuk ke teater 1. Nah, artinya teater itu juga gedung atau tempat. Kalau di Solo itu ada teater besar dan teater kecil. Teater besar untuk tempat pertunjukan dalam volume yang besar, dan teater kecil untuk tempat pertunjukan dengan kapasitas yang kecil. Jadi intinya teater itu adalah tempat pertunjukan. Nah, sekarang kita ke seni teater di pengertiannya. Teater adalah istilah lain dari drama. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, teater adalah proses pemilihan teks atau naskah. Itu pun kalau ada. Selanjutnya, penafsiran, penggarapan, penyajian atau pementasan, dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiens. Dalam hal ini bisa pembaca, pendengar, penonton, pengamat, kritikus, ataupun peneliti. Selain itu, istilah teater dapat diartikan dengan dua cara, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Teater dapat diartikan dengan dua cara, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Teater dalam arti sempit dideskripsikan sebagai sebuah drama atau perjalanan hidup seseorang yang dipertunjukkan di atas pentas, disaksikan banyak orang, dan berdasarkan atas naskah yang tertulis. Sedangkan arti luas, teater adalah segala adegan peran yang dipertunjukkan di depan orang banyak, seperti ketoprak, ludruk, wayang, sintren, janger, mamanda, dagelan, sulap, akrobat, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, istilah teater selalu dikaitkan dengan kata drama. Hubungan kata teater dan drama bersandingan sedemikian erat yang pada prinsipnya keduanya merupakan istilah yang berbeda. Jadi, teater dan drama itu adalah istilah yang berbeda. Nah, dalam pelajaran kita sering bingung, jadi sing bener teater atau drama. Nah, kita bahas di sini. Drama merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Tulisannya dramae.
yang berarti bertindak atau berbuat, dan dalam bahasa Prancis drame, menjelaskan tingkah laku kehidupan kelas menengah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa istilah teater berkaitan langsung dengan pertunjukan, sedangkan drama berkaitan dengan peran atau naskah cerita yang akan dipentaskan. Jadi kalau teater itu berhubungan dengan pertunjukan, kalau drama berkaitan dengan peran atau naskah yang dipentaskan. Atau teater adalah visualisasi dari drama, atau drama yang dipentaskan di atas panggung dan disaksikan oleh penonton. Dengan kata lain, drama merupakan bagian atau salah satu unsur dari teater. Jadi naskah atau peran itu drama, yang dipraktikkan itu teater. Dengan kata lain, drama merupakan bagian dari unsur teater. Nah, jadi drama itu bagian dari teater. Jadi tidak sama antara drama dan teater. Sekarang kita ke sejarah teater. Untuk sejarah teater, waktu dan tempat pertunjukan teater pertama kali belum diketahui kapan tahunnya. Tapi adapun yang dapat diketahui hanyalah teori tentang asal mulanya. Di antaranya teori asal mula teater sebagai berikut. 1. Berasal dari upacara agama primitif. Penjelasannya, unsur cerita ditambahkan pada upacara semacam itu yang akhirnya berkembang menjadi pertunjukan teater, meskipun upacara agama telah lama ditinggalkan. Tapi teater ini hidup terus hingga sekarang. Kalau di Jogja kita ada Mahakarya Prambanan dan Mahakarya Borobudur. Nah, itu sejarah tentang pembuatan Candi Prambanan dan Borobudur. Itu sekarang sudah menjadi teater dan hampir setiap tahun dipertunjukkan. Yang kedua, berasal dari nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan di kuburannya. Dalam acara ini, seseorang mengisahkan riwayat hidup sang pahlawan yang lama-kelamaan diperagakan dalam bentuk teater. Jadi kisah hidupnya, riwayat hidupnya dinyanyikan untuk menghormati seorang pahlawan itu. Dan lama-kelamaan pertunjukan ini menjadi teater, dikemas dalam teater. Nah, yang ketiga, berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Cerita itu kemudian juga dibuat dalam bentuk teater, kisah pemburuan, kepahlawan, perang, dan sebagainya. Kalau kita kecil itu biasanya diceritakan si kancil nyolong timun. Nah, itu terus dibuat cerita dalam bentuk teater, atau Timun Mas, atau Joko Tingkir, dan lainnya. Untuk sejarah mungkin itu saja. Nanti ada naskah teater tertua, terus ada pertunjukan teater dalam ritual. Itu nanti bisa dibaca di laman yang saya kirimkan di WA grup. Jadi tidak mungkin menjelaskan sejarah teater yang panjang di sini karena waktunya sangat singkat sekali. Kita lanjut ke jenis-jenis teater. Teater menurut jenisnya, Imade Bandem dan Salmugianto tahun 1996 membagi teater daerah di Indonesia menjadi dua, yakni teater tradisional dan teater modern. Jadi di Indonesia itu dibagi menjadi dua menurut Salmugianto dan Imade, itu menjadi teater tradisional dan teater modern. Kita bahas yang teater tradisional saja, karena yang teater modern atau non tradisional nanti untuk setelah pelajaran ini. Teater tradisional biasa juga disebut teater daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya adalah Ketoprak, Ludruk, Mamanda, Dolomuluk, Arja, Lenong, dan masih banyak lagi. Biasanya cerita dalam teater tradisional mengusung budaya setempat dan disampaikan secara improvisasi tanpa naskah. Nah, kalau di Nganjuk ini sekarang
baru digali tentang Jaran Pogokan. Nah, itu zaman dulu pernah ada teater Jaran Pogokan. Pakaiannya pemain seperti wayang orang, tapi ceritanya cerita Panji. Nah, terus ada lagi Mungde. Terus ada lagi wayang Timplong yang sekarang baru digali lagi. Terus kita lanjut ke ciri-ciri teater tradisional. Teater tradisional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pementasan panggung terbuka. Nah, pementasan panggung terbuka ini bisa di lapangan, bisa di alun-alun, bisa di pendopo kabupaten, bisa di halaman rumah. Biasanya kalau orang-orang itu nanggap wayang atau nanggap ludruk, nanggap toprak itu biasanya di halaman rumah atau di lapangan atau di alun-alun karena akan mengundang massa yang banyak. Yang kedua, pementasannya sederhana, tidak muluk-muluk. Kalau teater tradisional itu biasanya ya cuma panggung seadanya, terus sama iringan, sama lampu seadanya. Tapi perkembangan zaman sekarang kesenian tradisional, khususnya teater tradisional, ada ludruk, ada ketoprak, sekarang sudah berlomba-lomba memakai alat-alat modern seperti pencahayaan, seperti sound system yang sekarang luar biasa karena untuk mengejar ketertinggalan supaya tidak dimakan zaman. Dan nyatanya pernah ada teater tradisional yang masuk di TV nasional, pernah ada ketoprak humor, pernah ada Sri Mulat, itu adalah salah satu teater tradisional yang ada di Indonesia. Yang berikutnya ceritanya turun-temurun. Jadi ceritanya itu dari nenek moyang kita ke kita, terus nanti ke anak kita, ke anak cucu kita, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke unsur-unsur seni teater. Unsur-unsur yang terdapat dalam seni teater dibedakan menjadi dua, antara lain satu, unsur internal teater, yang kedua unsur eksternal teater. Yang pertama dulu, unsur internal teater merupakan unsur yang menyangkut tentang bagaimana keberlangsungan pementasan suatu teater. Tanpa unsur internal tidak akan ada suatu pementasan teater. Jadi sangat penting sekali unsur internal ini. Oleh karena itu sering dikatakan unsur internal teater itu merupakan jantungnya sebuah pementasan teater. Nah, terus apa saja unsur internal itu? Nah, meliputi satu, naskah atau skenario. Naskah atau skenario berisi kisah dengan nama tokoh dan dialog yang diucapkan. Yang kedua, pemain, pemeran atau tokoh. Pemain merupakan orang yang memeragakan tokoh tertentu pada film atau sinetron, biasa disebut artis atau aktor. Macam-macam peran utama, yaitu peran yang menjadi pusat perhatian penonton pada suatu kisah, peran pembantu, peran yang tidak menjadi pusat perhatian, peran tambahan, figuran, yaitu peran yang diciptakan untuk memperkuat gambar suasana. Jadi ada peran utama, peran pembantu, dan peran figuran. Yang berikutnya unsur internal. Yang ketiga, sutradara. Sutradara merupakan orang yang memimpin dan mengatur sebuah teknik pembuatan atau pementasan teater, drama, film, ataupun sinetron. Yang berikutnya, properti. Properti merupakan sebuah perlengkapan yang diperlukan dalam pementasan drama atau film, contohnya kursi, meja, robot, hiasan ruang, dekorasi, dan lain-lain. Saya cepat saja. Yang berikutnya, penataan seluruh pekerja yang terkait dengan pendukung pementasan teater. Penataan meliputi satu, tata rias. Adalah cara mendandani pemain dalam memerankan tokoh tertentu. Berikutnya, tata busana adalah pengaturan pakaian pemain agar mendukung keadaan yang dikehendaki.
Tata busana juga meliputi tata lampu, tata suara. Tata lampu adalah pencahayaan di panggung, tata suara adalah pengaturan pengarah suara. Nah, itu unsur-unsur yang ada dalam internal. Sekarang unsur eksternal teater. Unsur eksternal adalah unsur yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah pementasan. Unsur eksternal diantaranya yaitu 1. Staf produksi. Apa itu staf produksi? Sekelompok tim atau individual yang berkenaan dengan pimpinan produksi sampai semua bagian yang ada di bawahnya. Adapun tugas-tugas masing-masing dari mereka adalah sebagai berikut. Produser atau pimpinan produksi mengurus semua hal tentang produksi, menetapkan personal atau petugas, anggaran biaya, fasilitas program kerja, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, sutradara atau direktor, yaitu pembawa sekaligus pengarah jalannya naskah, koordinator semua pelaksana yang menyangkut pementasan, mencari dan menyiapkan aktor, menyiapkan make up, dan juga men-setting segala sesuatu yang dipegang oleh bagian desainer beserta kru. Yang berikutnya, stage manager, pemimpin dan penanggung jawab panggung, membantu sutradara. Langsung berikutnya, desainer menyiapkan semua aspek visual yang menyangkut setting, tempat atau suasana, properti dan perlengkapan pementasan, kostum, tata lampu dan pencahayaan, serta perlengkapan lain seperti audio. Yang terakhir, kru. Kru merupakan pemegang divisi dari setiap sub yang dipegang bagian desainer, diantaranya bagian pentas atau tempat, bagian tata lampu atau lighting, bagian perlengkapan dan tata musik. Sekarang ke fungsi seni teater. Yang pertama, teater sebagai sarana upacara. Pada awal mulanya teater hadir sebagai sarana upacara persembahan kepada dewa Dionysos dan upacara pesta untuk dewa Apollo. Itu dahulu kala seperti itu. Teater yang berfungsi untuk kepentingan upacara tidak membutuhkan penonton, karena penonton adalah bagian dari peserta upacara itu sendiri. Di Indonesia, seni teater yang dijadikan sebagai sarana upacara dikenal dengan istilah teater tradisional. Yang kedua, teater sebagai media ekspresi. Teater merupakan salah satu bentuk seni dengan fokus utama pada laku dan dialog. Berbeda dengan seni musik yang mengedepankan aspek suara dan seni tari yang menekankan pada keselarasan gerak dan irama. Dalam prakteknya, seniman teater akan mengekspresikan seninya dalam bentuk gerakan tubuh dan ucapan-ucapan. Yang ketiga, teater sebagai media hiburan. Dalam perannya sebagai sarana hiburan, sebelum pementasannya sebuah teater itu harus dengan persiapan dengan usaha yang maksimal, sehingga harapannya penonton akan terhibur dengan pertunjukan yang telah digelar. Yang berikutnya, teater sebagai media pendidikan. Teater adalah seni kolektif, dalam artian teater tidak dikerjakan secara individual, melainkan untuk mewujudkannya diperlukan kerja tim yang harmonis. Jika suatu teater dipentaskan, diharapkan pesan-pesan yang ingin diutarakan penulis dan pemain tersampaikan kepada penonton. Melalui pertunjukan biasanya manusia akan lebih mudah mengerti nilai baik buruknya kehidupan dibandingkan hanya membaca lewat sebuah cerita. Nah, sekarang ke penulisan naskah. Ini yang nanti tugas kalian tuh. Penulisan naskah untuk teater, anak-anak mengambil tema yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Mereka seperti tentang dunia sekolah, cerita binatang, dongeng, dakwah keagamaan, petualangan, khas, dan sebagainya. Naskah tidak perlu panjang-panjang. Nanti silahkan kalian membuat naskah, tidak perlu panjang-panjang. Cukup memakan waktu 15-20 menit saja ketika dibaca sesuai dengan perannya. Dialog menggunakan bahasa pendek-pendek saja, menggunakan bahasa Jawa, karena kita akan kolaborasi dengan bahasa Jawa.
Nah, nanti untuk tugas kalian saya terangkan di bagian belakang saja. Kita langsung ke pelatihan seni peran saja. Latihan seni peran mencakup konsentrasi, latihan membaca, penguasaan saran ekspresi, perwataan, dan teknik bermain. Untuk konsentrasi nanti silahkan dibaca sendiri. Saya sudah mengirim alamatnya ke WA grup kalian. Konsentrasi, terus latihan membaca itu apa, terus penguasaan sarana ekspresi, terus olah tubuh nanti dibagi, terus ada olah suara, olah rasa, dan yang terakhir adalah tafsir. Nanti silahkan dibaca itu di bagian ada eksplorasi karakter juga di bagian laman yang sudah saya kirimkan. Nah, kita ke tugas kalian. Nanti silahkan penjelasan saya ini dicatat bagian-bagian yang penting, dicatat, difoto, lalu dikirimkan di classroom. Yang tidak mempunyai classroom atau classroomnya sedang gangguan bisa nitip di teman, classroom teman, tapi dengan catatan nanti ada konfirmasi ke saya, Pak, saya nitip tugas di classroom si A, seperti itu. Nah, terus bagaimana absennya? Nah, absennya saya ambil dari tugas itu. Kalau tidak mengumpulkan tugas berarti saya anggap tidak masuk. Kalau mengumpulkan tugas berarti saya anggap masuk, seperti itu. Nah, untuk minggu depan silahkan kalian mencari satu video teater tradisional, bisa wayang kulit, bisa ketoprak, bisa ludruk, silahkan dianalisa dulu, kita diskusikan di minggu depan atau di pertemuan yang akan datang. Nah, penjelasan saya cukup sekian. Nanti jika ada pertanyaan tentang bab ini, kalau kurang jelas silahkan langsung di komen saja, atau bisa tanya di WA grup, jangan japri, biar semuanya tahu nanti pertanyaannya, biar tidak ada pertanyaan yang diulang. Oke, selamat belajar, semoga semuanya sehat, patuhi protokol kesehatan.